Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Heti dan teman-teman semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari laporan kami. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu sebagai berikut. Ada Ashraf Maita, ada Muhammad Arif Nabil, kemudian ada saya sendiri Hajeng Rahayu Diansyah, kemudian ada Kansa Diana Putri, dan juga yang terakhir ada Zaidan Muafi. Memasuki pada bagian latar belakang, UMKM seringkali menghadapi kendala dalam mengelola pasokan karena keterbatasan modal, teknologi, dan juga sumber daya manusia sehingga proses pengadaan bahan baku, penyimpanan, serta distribusi seringkali tidak optimal. Kondisi ini berakibat pada tingginya biaya produksi, risiko keuangan atau kelebihan stok, hingga menurunnya kualitas produk yang ditawarkan. Untuk menjawab semua permasalahan tersebut, penerapan manajemen rantai pasok atau supply chain management menjadi solusi strategis yang mampu membantu UMKM mengatur pasokan lebih efisien, menjaga ketersediaan bahan baku, dan menekan pemborosan. Melalui integrasi SCM, UMKM dapat menjaga kualitas produk, menyesuaikan permintaan pasar, serta mengoptimalkan distribusi. Lebih jauh, dukungan strategi keberlanjutan dan pemanfaatan digitalisasi supply chain 4.0 seperti aplikasi pencatatan stok dan sistem pre-order memungkinkan UMKM meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing secara berkelanjutan. Berikut merupakan rumusan masalah dan juga tujuan dari analisis turun lapang kami mengenai rantai pasok dari usaha Mr. Juice. Oke, sekarang masuk di bagian profil usaha yang dimana Master Juice ini merupakan usaha minuman segar berbasis jus buah yang berdiri sejak 2011 di wilayah belakang IPB. Nah, sering berjalannya waktu di tahun 2022, usaha ini berpindah lokasi di depan Lausan Bara. Nah, Master Juice ini menawarkan 14-15 varian jus serta pilihan ukuran. Nah, target utama dari Master Juice sendiri ini adalah mahasiswa IPB, masyarakat sekitar, ibu-ibu yang sering berolahraga pagi pada weekend, dan pekerja yang membutuhkan minuman sehat. Keunggulannya sendiri itu terletak pada penggunaan buah segar dengan takaran yang seimbang, serta pengelolaan sederhana berbasis kerjasama tim untuk menjaga kualitas rasa dan juga pelayanan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai supply chain dan logistik pada Master Juice. Untuk yang pertama ada rantai pasok dan juga produksi Master Juice ini sendiri. Yang pertama itu adalah buah segar itu biasanya dipasok dari Jakarta menggunakan mobil L300 dan juga pemasok lokal menggunakan motor. Kemudian biaya tambahan seperti susu dan gula diberi dari retail modern seperti Alfamidi. Kemudian sistem ordernya itu menggunakan order by demand ya, yang mana pengirimannya tidak tetap, yaitu menunggu stok kosong baru dikirim kembali. Kemudian untuk produksinya dilakukan di gerai dengan 2 karyawan, baik secara operasional dan juga pelayanan. Kemudian freezer digunakan untuk cadangan buah agar stoknya itu stabil. Kemudian untuk strategi harganya itu adalah tetap terjangkau meski harga bahan baku itu mengalami fluktuasi. Untuk distribusi dan tantangannya, distribusi utama itu melalui gerai dengan menargetkan konsumen seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja, dan juga komoditas olahraga. Kemudian sudah terdaftar juga di GoFood, namun pemanfaatan digitalnya itu masih terbatas. Tantangannya adalah ketergantungan pada pengasok di Jakarta, biaya logistik yang tinggi, fluktuasi harga buah musiman, dan juga keterbatasan dari sumber daya manusia. Untuk peluangnya adalah diversifikasi pemasok lokal, jadwal logistik yang teratur, dan juga optimasi distribusi digital untuk memperluas pasar. Strategi rantai pasok. Master Juice menerapkan strategi rantai pasok dengan fokus pada kualitas dan keterjangkauan harga. Untuk menjamin pasokan buah segar, mereka bekerja sama langsung dengan pemasok dan melakukan sortir setiap malam agar hanya buah terbaik yang dipakai. Jika ada buah yang rusak, pemasok segera menggantinya, sehingga kualitas tetap konsisten. Dalam hal harga, Master Juice juga menerapkan kebijakan selektif, yaitu tidak membeli buah ketika harganya sedang melonjak, agar harga jual jus tetap sesuai dengan daya beli konsumen, terutama untuk mahasiswa.
Harga produk juga ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar tanpa mengorbankan kualitas yang ada pada Master Juice. Berbeda dengan pesaing, Master Juice belum menggunakan strategi promosi, harga seperti diskon atau bundling, melainkan lebih menonjolkan kualitas produk sebagai nilai utama. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau dan juga kualitas yang premium. Namun, Master Juice meyakini bahwa komitmen pada mutu tinggi akan membuat konsumen tetap memilih produk mereka, meskipun harganya sedikit lebih tinggi dibandingkan oleh kompetitor lainnya. Baik, selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi rantai pasok pada Master Juice. Yang pertama itu adanya ketersediaan bahan baku atau supply. Nah, ketersediaan bahan baku ini bergantung pada musim panen. Saat panen pasokan melimpah, di luar musim panen itu stoknya mulai berkurang. Lalu kemudian juga dipengaruhi oleh cuaca. Cuaca pada hujan berlebih atau kemarau panjang itu dapat menurunkan hasil panen. Lalu strategi alternatifnya itu adalah bekerja sama lebih erat dengan petani atau mencari pemasok di daerah lain. Untuk yang kedua itu adalah kualitas bahan baku. Kontrol kualitas dari pemasok itu harus ketat agar sesuai dengan standarnya. Lalu kemudian proses penyimpanannya juga sangat penting karena apabila ada kesalahan bisa menurunkan kesegaran pada buah itu sendiri. Makanya di Master Juice ini menggunakan kulkas, teman-teman. Lalu yang berikutnya itu jika terjaga semua, kualitas jus lebih konsisten dan sesuai dengan harapan konsumen itu. Lalu kemudian yang keempat itu distribusi dan logistiknya. Biaya transportasi itu menjadi tantangan besar bagi Master Juice. Terus kemudian untuk jarak pengirimannya jauh sehingga meningkatkan ongkos logistiknya. Nah, kenapa jarak pengiriman jauh? Supaya Master Juice ini mencari buah-buahan yang segar saja. Jadi mereka ngambilnya dari Jakarta, teman-teman, dari pasar induk. Nah, solusinya itu pemilihan jalur distribusi yang tepat atau kerjasama dengan mitra transportasi untuk efisiensi biayanya. Kemudian yang keempat itu pemanfaatan teknologi. Sistem yang terintegrasi memungkinkan untuk pemantauan stok secara real time. Kemudian dapat membantu mengantisipasi kekurangan bahan baku serta mempercepat arus informasi antar bagian sehingga keputusan lebih cepat dan tepat. Lalu yang terakhir itu proses dari pengadaan hingga produk jadi lebih efisien. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan distribusi pada Mr. Juice. Saat ini sebagian besar bahan baku dari Mr. Juice ini masih dipasok dari pasar yang terletak di Jakarta. Biasanya itu menggunakan mobil pickup. Nah, untuk jambu sendiri itu ada juga pemasok lokal dari Bogor yang langsung mengirimkan menggunakan motor. Yang kedua, dalam hal penjualan, Mr. Juice ini lebih banyak mengandalkan pemesanan langsung. Konsumen itu biasanya bisa datang secara langsung untuk order ke Mr. Juice. Kemudian produk itu juga bisa diantarkan oleh pegawai Mr. Juice, dan yang opsi lainnya itu bisa dengan bantuan aplikasi Gojek. Nah, jadi bisa dibilang bahwa jalur distribusi dari Mr. Juice ini masih sederhana karena belum memanfaatkan reseller ataupun marketplace selain Gojek. Nah, yang ketiga, ada tantangan terbesar tentu ada pada sifat produk yang mudah rusak atau perishable. Misalnya kadang jambu yang datang itu kualitasnya tidak sesuai dengan permintaan. Namun untuk pengantaran produk jus ke konsumen itu sejauh ini relatif tidak ada masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya perlu diperhatikan adalah pemilihan lokasi distribusi karena bahan baku utama yang masih dipusatkan dari pasar yang ada di Jakarta, otomatis biaya logistik itu jadinya lebih tinggi. Ini menjadi penting karena kita ingin karena dari pihak Mr. Juice ini ingin membuka cabang baru. Meskipun begitu, sumber utama tetap akan diprioritaskan dari Jakarta dan juga petani lokal Bogor. Nah, yang terakhir, strategi distribusi Mr. Juice saat ini itu difokuskan pada menjaga kesegaran bahan baku dengan rantai distribusi yang cukup ringkas. Nah, kedepannya dengan adanya rencana untuk ekspansi cabang baru, diharapkan jangkauan distribusi dari Mr. Juice ini bisa lebih luas dan daya saing di pasar minuman sehat itu semakin meningkat. Lalu bisa dilihat di atas ada diagram alur dari jaringan distribusi Mr. Juice dimulai dari supplier, produksi, kemudian bisa sampai ke konsumen. Sekarang masuk di bagian transportasi Master Juice. Jadi untuk sumber bahan baku utamanya sendiri, jadi Master Juice ini memesan buah-buahan dari pasar induk, yang dimana sistem pemesanannya melalui via WhatsApp.
Jadi pemasok bisa antar langsung ke lokasi. Nah, untuk bahan pelengkap lainnya seperti gula, susu, dan kemasan itu biasanya beli di warung sekitar lokasi. Nah, untuk distribusi bahan baku sendiri untuk pengiriman yang dari pasar induk itu menggunakan mobil L300, dan juga ada pengiriman buah tertentu seperti jambu itu diantar menggunakan motor. Nah, untuk frekuensi pemesanannya itu fleksibel berdasarkan kondisi stok. Jadi kalau stoknya mulai menipis, maka Master Juice ini akan memesan buahnya gitu. Nah, untuk tantangan sendiri, terkadang kualitas buah yang dipesan itu tidak selalu sesuai dengan pesanan. Selanjutnya ada mengelola ketidakpastian dalam rantai pasok. Master Juice menghadapi ketidakpastian rantai pasok yang dipengaruhi oleh musim, harga, dan permintaan pasar juga yang berubah-ubah. Untuk menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen utama, yaitu mahasiswa, mereka menerapkan kebijakan selektif dalam pembelian bahan baku. Jika harga buah sedang mahal, Master Juice memilih untuk tidak membeli jenis buah tersebut agar harga jual jus tidak ikut naik. Resiko keterlambatan distribusi juga relatif kecil karena adanya kerjasama langsung dengan pemasok yang dipercaya, sehingga pasokan buah segar tetap terjaga. Selain itu, Master Juice juga mengantisipasi kenaikan biaya produksi dengan menunda restock ketika harga bahan baku melonjak, sekaligus menyiapkan stok cadangan melalui penyimpanan buah di dalam freezer. Dengan langkah ini, operasional tetap berjalan meski adanya pasokan yang terganggu. Secara keseluruhan, strategi yang ditempuh menekankan pada selektivitas pembelian, fleksibilitas restock, kerjasama dengan pemasok, serta penyimpanan stok cadangan, sehingga usaha tetap stabil dan konsumen tetap mendapatkan kualitas dengan harga yang sesuai. Baik, kesimpulannya adalah rantai pasok pada Master Juice sangat dipengaruhi oleh adanya ketersediaan buah segar yang bergantung pada musim dan cuaca, sehingga perlu adanya kerjasama erat dengan para petani dan pemasok lain agar pasokan tetap stabil. Lalu serta kontrol kualitas dan penyimpanan buah menjadi faktor penting untuk menjaga kesegaran pada produk, sehingga biaya transportasi perlu ditekan dengan pemilihan jalur distribusi dan mitra logistik yang tepat. Di sisi lain, pemanfaat teknologi seperti sistem pemantauan stok real time membantu mempercepat arus informasi dan pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, rantai pasok pada Master Juice sudah cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan pada aspek pengendali kualitas, efisiensi distribusi, dan optimalisasi teknologi agar daya saing pada usaha Master Juice ini dapat semakin kuat. Selanjutnya ada rekomendasi yang diberikan kepada Master Juice. Yang pertama ada diversifikasi pemasok. Disarankan bekerja sama langsung dengan petani lokal yang ada di Bogor agar pasokan lebih stabil dan tidak hanya bergantung pada pasar Jakarta, sekaligus juga bisa menekan biaya transportasi. Yang kedua ada optimasi penyimpanan. Ini menambah kapasitas freezer dan mengatur stok secara lebih terencana sehingga cadangan buah tetap tersedia saat harga melonjak atau pasokan lagi menurun. Yang ketiga ada pemanfaatan saluran digital. Disarankan Master Juice lebih aktif menggunakan GoFood, Marketplace, dan media sosial untuk memperluas jangkauan konsumen, bukan hanya mengandalkan penjualan di tempat atau di gerai. Yang terakhir ada pengendalian biaya produksi. Ini menyesuaikan varian jus dengan kondisi harga buah. Saat harga melonjak, fokus hanya pada buah yang lebih terjangkau agar konsumen tetap mendapatkan produk premium dengan harga yang ramah oleh kantong mahasiswa. Baik, cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.